Bursa Efek Indonesia atau BEI tengah menghadapi dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan 5 oknum karyawan. Karena diduga menerima suap terkait kong kali kong untuk memuluskan proses penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Karyawan-karyawan tersebut diduga meminta imbalan berupa uang untuk memfasilitasi pencatatan saham emiten di BEI. Kedepannya kita harapkan ini lebih selektif ya, terutama tadi ya. Sudah waktunya mungkin sudah tidak lagi mengejar kuantitas tapi kualitas. Baik, untuk latar belakang dari kasus pelanggaran etika karyawan Bursa Efek Indonesia pada periode Juli hingga Agustus 2024, 5 karyawan di divisi penilaian perusahaan Bursa Efek Indonesia diduga terlibat dalam pelanggaran etika. Mereka diduga meminta imbalan uang dari calon emiten yang ingin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Karyawan-karyawan tersebut diduga membentuk perusahaan jasa penasihat yang telah mengumpulkan dana sekitar 20 miliar rupiah. Praktik ini diduga telah berlangsung selama beberapa tahun belakang. Dugaan skandal ini telah merusak integritas pasar modal Indonesia dan mengurangi kepercayaan investor jika investor menganggap proses pencatatan tidak adil dan tidak transparan. Mereka menjadi ragu untuk berinvestasi yang berdampak negatif pada likuiditas pasar modal dan menghalangi perusahaan untuk mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Kasus pelanggaran etika tadi, kita dapat menganalisisnya lebih lanjut dengan menggunakan 2 pendekatan teori dalam etika bisnis. Nah, yang pertama itu ada teori etika deontologi. Teori ini tuh menekankan bahwa tindakan dianggap etis jika dilakukan sesuai dengan kewajiban moral, norma, dan aturan tanpa mempertimbangkan hasil akhirnya. Artinya, selama tindakan tersebut melanggar prinsip moral, maka tetap dianggap salah meskipun membawa keuntungan pribadi. Nah, dalam konteks ini, oknum karyawan BEI melanggar kode etik dengan meminta imbalan dari calon emiten yang jelas bertentangan dengan tanggung jawab dan integritas profesi mereka. Mereka mengabaikan prinsip kejujuran dan keadilan yang seharusnya menjadi pegangan dalam menjalankan tugas. Maka, menurut teori deontologi, tindakan ini tidak dapat dibenarkan secara moral. Kita dapat menganalisisnya lagi menggunakan teori utilitarianisme. Nah, teori ini tuh menilai tindakan berdasarkan seberapa besar manfaat atau kerugian yang ditimbulkan bagi banyak orang. Nah, suatu tindakan dianggap etis jika menghasilkan kebaikan besar bagi banyak mungkin pihak. Nah, dalam kasus ini, praktik gratifikasi di BEI itu menyebabkan yang pertama, investor kehilangan kepercayaan. Yang kedua, calon emiten yang jujur merasa dirugikan. Yang ketiga, reputasi dan integritas pasar modal menurun. Dan yang terakhir, terhambatnya perusahaan lain dalam mencatatkan sahamnya. Nah, dampak negatif yang dirasakan oleh banyak pihak jauh melebihi keuntungan pribadi yang diperoleh para oknum. Oleh karena itu, dari sudut pandang utilitarianisme, tindakan ini juga dinilai tidak etis karena menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat luas. Nah, dapat kita simpulkan dari 2 teori tadi bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum karyawan BEI adalah tidak etis. Selain melanggar kewajiban moral, tindakan mereka juga merugikan banyak pihak dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal. Berdasarkan kasus gratifikasi tersebut, terdapat beberapa dampak. Yang pertama, dampak terhadap bisnis. Reputasi BEI sebagai lembaga yang terpercaya dan transparan menjadi tercoreng, yang berpotensi menurunkan minat perusahaan untuk go public, serta menghambat perkembangan pasar modal. Yang kedua, dampak terhadap konsumen. Tingkat kepercayaan investor terhadap kejujuran proses pencatatan dan keterbukaan informasi berkurang, yang berpotensi memengaruhi keputusan mereka dalam berinvestasi. Yang ketiga, terhadap masyarakat. Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan dapat meluas, berdampak pada stabilitas ekonomi, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal. Pelanggaran etik di dalam lingkungan Bursa Efek Indonesia dapat merusak kepercayaan publik dan kepercayaan investor. Maka dari itu perlu adanya solusi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Berikut solusi-solusinya. Solusi yang pertama yaitu memperkuat sistem pengawasan internal. Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan rutin juga dilakukan secara ketat, dapat membantu mendeteksi serta mencegah praktik-praktik yang tidak etis sejak dini. Kemudian solusi yang kedua yaitu memberikan edukasi dan pelatihan kepada seluruh jajaran agar semua pihak bisa memahami pentingnya etika bisnis dan konsekuensi hukum dari pelanggarannya. Kemudian solusi yang ketiga yaitu perlu diterapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Nah, ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelanggar tersebut, juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut benar-benar berkomitmen terhadap nilai-nilai integritas. Solusi keempat yaitu transparansi kepada publik juga harus dijaga. Segala langkah dalam menangani pelanggaran harus dikomunikasikan secara terbuka agar kepercayaan publik dan kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga. Nah, itu beberapa solusi berbasis etika bisnis untuk menangani dan mencegah pelanggaran etika di Bursa Efek Indonesia.